Jam menunjukkan pukul 2.34 dini hari. Aku terbangun dari tidurku hanya karena ingin pergi ke kamar kecil. Susah payah aku bangkit dan menuju toilet. Selesai dengan urusanku, langkahku terhenti di saat aku menemukan Arfi yang tertidur di sofa kamar. Tubuhnya yang tinggi terpaksa meringkuk agar muat di sofa yang hanya sepanjang 1 meter lebih itu. Kulihat dia kedinginan dengan segera mengambil selimut dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Jika diperhatikan, wajahnya saat tidur lebih kalem dan terlihat tampan. Alis matanya yang sedikit tebal dan bibirnya yang merah menjadi daya tariknya tersendiri. Aku terus memperhatikan wajahnya. Senyum selalu menghiasi wajahku saat menatap wajahnya, belum lagi apa yang dia perbuat untukku belakangan ini. Sedikit keberanianku kecup keningnya sekedar untuk ucapan terima kasih untuknya atas apa yang dia perbuat untukku selama ini. Ku rapihkan poni rambutnya dan ku tarik selimut hingga menutupi lehernya. "Sleep well, have a nice dream," bisikku di kupingnya. Setelahnya aku kembali ke kasur untuk tidur. Aku masih menatap Arfi yang tertidur di sofa. Saat ku tawari tidur bersamaku, dia hanya menjawab, "Di dalam diriku aku punya tembok batasan. Jika terus tergoda, tembok itu juga akan runtuh." Semula aku tidak mengerti maksudnya. Lalu untuk apa dia menebusku dengan harga yang kuyakin sangat fantastis? Kenapa aku bilang begitu? Karena aku tahu siapa Tuan Angelo itu. Dia tidak akan mudah melepas asetnya. Entah apa yang Arfi tawarkan padanya, aku dengan mudah dibawanya meski dulu perjanjiannya hanya 1 bulan. Oh ya, ngomong-ngomong soal Tuan Angelo, dia kini hidup di penjara terjerat kasus sebagai germo dan pengedar obat-obat terlarang serta miras. Entah berapa tahun dia mendekam di sana, aku tidak tahu pasti. Sudah sepantasnya dia dapatkan hukuman itu. Nasibku masih beruntung aku bertemu dengan Arfi beberapa minggu sebelum polisi menciduk tempatku bekerja. Untuk saat ini hidupku jauh lebih baik, tidak ada air mata setiap malamnya, rasa sakit dan pulang dalam keadaan mabuk. Aku selalu tersenyum membayangkannya. Apakah ini rasanya menjadi wanita yang dihormati oleh pria? Ku harap hidupku akan terus begini. Ah iya, lebih baik aku kembali tidur sebelum pagi. Mataku mengerjap berkali-kali menyesuaikan cahaya yang menerobos gorden jendela. "Jam berapa ini?" ucapku dalam hati. Aku bangun dari tidurku melihat jam. Sudah jam 8. Ternyata pandanganku beralih pada sofa kamar. Arfi masih tidur dengan posisi kaki berlawanan arah dan tangan yang, sudahlah, aku tidak bisa mendeskripsikan posisi tidurnya. Ancur banget pokoknya mah. Selimutnya pun sudah jatuh ke lantai. Kurasa dia bermimpi Smackdown dan dia berkelahi dengan John Cena. Jika memang tidur dia lasak, terakhir dia tidur denganku tenang aja. Bahkan dari malam sampai pagi posisi kami tidak berubah. Sudahlah, pusing bagiku Arfi seperti rumus logaritma susah dipahami. Lebih baik aku mandi dan menyiapkan sarapan. Aku dan Arfi sedang menikmati sarapan kami. Perlu kalian catat, membangunkan bos besar ini diperlukan teriakan yang dahsyat. Untung saja aku punya pasokan teriakan yang cukup. Jika tidak cukup juga, maka selanjutnya gayung dan air bertindak. Untung tidak sampai sana aku bertindak, dia sudah bangun tentu dengan ngedumel gak jelasnya. "Mulai sekarang kau adalah tanggung jawabku," ucap Arfi memecah keheningan. "Maksudmu?" "Kau adalah tanggung jawabku. Jadi apa yang kau lakukan harus seizinku dulu." Aku menautkan kedua alisku. Sifat nyebelin dan bosinya keluar. "Alasan apa aku harus menurutimu?" "Alasan karena hanya aku yang bisa kau andalkan saat ini." Aku hendak membuka mulutku tapi Arfi menyuapkan sesendok nasi goreng. Menyebalkan sekali. Selesai acara makan, pagi kini aku menemani si menyebalkan ini ke taman kota. Satu hal lagi yang ku tahu dari Arfi, dia menyukai fotograf. Sesekali dia membidik dan memotret bidikannya. Raut wajahnya bermacam-macam. Jika dia terlihat merengut,
ku tebak hasilnya tidak bagus, makan tombol delete adalah solusinya, tapi jika dia tersenyum senang maka hasilnya pasti memuaskan. Dan tidak hanya itu, aku pun tidak luput dari bidikan lensa kameranya, tapi dia memotretku saat aku sedang mengalihkan pandanganku atau istilahnya candid. Dia memotretku tanpa sepengetahuanku, tapi tanpa sepengetahuan dia juga. Aku tahu dia sedang mengarahkan kameranya padaku, jadilah aku pura-pura tidak tahu kalau aku sedang jadi objek candidnya. Ide jahil muncul di kepalaku sambil sedikit berpose aku memancing Arfi agar ia membidikkan kameranya padaku. Yaps, dia menggeser kameranya. Saat ku yakin akulah sasaran kameranya, aku menoleh langsung padanya yang sedang mengarahkan kameranya padaku. Hahaha, lucu dia seolah salah tingkah dan berusaha membersihkan lensa kameranya yang ku yakin tidak ada debu sama sekali. Aku mengalihkan pandanganku tapi kulirik Arfi dari ekor mataku. Dia terlihat manyun seperti kecewa tidak mendapat gambar yang bagus. Hahaha, jadi gemas. Puas dengan memotret, Arfi mengajakku makan siang di sebuah restoran Jepang. Padahal kan udah bayar. Kenapa harus masih repot memanggang dagingnya? Tapi kata Arfi, itulah seni makan di restoran Jepang. Habiskan ya, aku sudah pesan banyak nih. Siapa yang suruh pesan banyak? Aku gak janji ya, ucapku yang dihadiahi tatapan tajam oleh Arfi. Aku hanya nyengir kuda saja, cari aman atau ancamannya aku yang disuruh bayar makan siang ini. Malam harinya aku hanya bersantai sambil menonton TV. Sejujurnya bosan juga sejak pulang tadi. Arfi sibuk dengan pekerjaannya karena besok ia harus masuk kerja kembali. Dan aku hanya menatap datar TV di depanku. Tidak ada yang menarik di acara TV ini, meski berkali-kali pindah saluran tetap saja tidak ada yang menarik. Acara kontes dangdut, sinetron, atau acara pencarian bakat. Oh God, help me. Craig. Arfi yang baru keluar dari ruangannya langsung menidurkan kepalanya di pangkuanku. Pijit tengkuk leherku dong cepat, ucapnya. Ada palu gak sih? Lumayan nih kalau digetok sedikit kepalanya. Sabar, biar ngeselin dia ini penyelamatmu Julia. Aku menuruti permintaannya memijit tengkuk lehernya dengan lembut. Arfi, gak ada yang bisa kita lakukan. Aku bosan. Alih-alih menjawab ucapanku, Arfi malah bangkit tiba-tiba dan menatapku menyelidik. Kenapa? Tanyaku lagi. Kau mau melakukan apa denganku? Aku terkekeh melihat wajahnya yang penasaran. Kalau aku goda sedikit jadi seru nih. Aku memilin ujung rambutku dan tersenyum nakal. Sesuatu yang mengasihkan. Kamu tahu kan Arfi? Aku juga punya keinginan, ucapku sedikit berbisik di telinganya. Dia langsung menjauhkan tubuhnya dariku dan menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Berhentilah melakukan itu Julia. Jika kau pikir aku akan melakukan itu tanpa ikatan, kau salah besar. Apa seperti ini tingkahmu dulu sebelum bertemu denganku? Aku langsung menarik tubuhku menjauh. Jantungku berdetak kencang, perasaanku mengatakan akan ada yang menjatuhkan harga diriku. Arfi bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkanku. Sebelum jauh dia berbalik ke arahku. Aku memperlakukanmu seperti wanita, bukan jalang, jadi bersikaplah seperti wanita. Ini apartemenku bukan klub di mana aku menemukanmu, ucapnya lalu pergi menghilang. Kerongkonganku tertohok. Sulit aku bicara kembali, bahkan nafasku tersenggal seperti abis lari maraton. Ini bukan sekedar direndahkan harga diriku. Paru-paruku kesulitan menyerap udara. Tatapan Arfi barusan mengingatkanku pada tatapan saat pertama kali aku bertemu dengannya. Tatapan merendahkan. Apa yang kulakukan? Arfi berusaha menghormatiku sebagai perempuan dan aku bersikap sebaliknya di depannya. Setelah itu ku tahu aku salah besar. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku yang baru selesai menjalani pemeriksaan kesehatan juga sudah selesai, hanya tinggal menunggu hasilnya.
Dengan diantar Arfi, aku akhirnya mengecek kesehatanku di sini. Dokter itu tahu latar belakangku dan apa profesiku. Sebelumnya dia berjanji itu akan menjadi rahasia antara aku dan dia. Semoga saja itu benar. Oke, ini hasilnya. Sebelumnya gue mau nanya deh, gadis ini siapanya Lovi? Aku yang duduk berdampingan dengan Arfi menoleh sedikit padanya. Gak ada urusannya sama lo, Bel. Cepet kasih tahu gimana hasilnya, ucap Arfi dingin. Hahaha, oke, nih hasilnya baik. Dia bersih, gak ada sel-sel maupun bakteri-bakteri di dalam peranakannya. Cuma ucap dokter itu menggantung membuat Arfi memajukan duduknya. Ada sedikit kandungan narkotika di dalam darahnya. Hanya sedikit dan dosisnya gak banyak kok. Aku membulatkan mataku. Saat aku hendak melirik Arfi, dia sudah menatapku tajam. Jangan khawatir, bisa hilang itu kok. Nanti gue kasih resep obatnya buat ngilangin dosis narkotikanya, ucap dokter itu mengedipkan satu matanya padaku. Tapi kulihat Arfi masih tetap pada raut wajah kesalnya. Aku dan Arfi keluar dari rumah sakit setelah menebus obat yang diberikan oleh dokter tadi. Sekarang kami sedang dalam perjalanan pulang tanpa ada suara dan keheningan menemani perjalanan kami. Tidak butuh waktu lama kami sampai di apartemen. Aku melihat Arfi yang duduk di sofa dengan tatapan kosong. Aku masih tidak berani menyapanya. Kuputuskan untuk pergi ke kamar. Duduk. Aku tercekat mendengar suara bentakan Arfi. Aku bilang duduk ke sini. Lagi suaranya menggema seluruh ruangan. Aku yang takut hanya berjalan menunduk dan duduk di samping Arfi. Apa yang kau konsumsi? Tanyanya. Aku hanya diam. Sejujurnya aku tidak tahu obat apa itu. Dapat ku dengar Arfi menghela nafasnya kasar. Apa yang kau konsumsi, Julia? Jawab. Bentaknya kali ini lebih keras dari sebelumnya. Aku yang terkejut sempat menjatuhkan kantung plastik berisi obatku. Tanpa sadar air mataku menetes. Entah kenapa rasanya aku begitu takut padanya. Isak tangisku pun tak bisa ku sembunyikan lagi. Diam di sini, jangan kemana-mana, ucapnya lalu beranjak pergi meninggalkanku. Tak berapa lama dia kembali dengan 2 gelas teh panas. Dia mau mengguyurku dengan teh panas. Aku semakin takut menjauhkan tubuhku darinya. Kenapa kau menjauh? Ini tehmu. Maaf soal tadi, seharusnya kita bisa bicarakan ini dengan sedikit santai. Aku memposisikan lagi diriku ke posisi semula. Aku menggesap tehnya sedikit. Tidak panas apa teh itu masih mengepul asapnya, dan dia sudah meminumnya meski hanya sedikit kan tetap saja panas. Aku masih memperhatikannya dalam diam. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah bungkus rokok. Arfi mengeluarkannya satu dan membakarnya. Ia mengisap rokok itu dalam-dalam dan mengeluarkan asapnya melalui hidungnya. Entah keberanian dari mana aku mengambil rokok dari tangannya Arfi dan memitirkan di asbak hingga rokok itu mati. Arfi yang terkejut hanya diam menatapku. Kau ini kenapa? Tanyanya. Kenapa? Dia bilang, dia barusan sedang merusak paru-parunya dan dia tanya kenapa? Aku tidak suka pria perokok, jawabku tanpa sadar. Arfi mengeritkan dahinya seketika aku sadar jawabanku salah. Lalu, strike kau bodoh Julia. Memangnya siapa dirimu baginya? Aku tidak suka aroma rokok dalam ruangan, jawabku lagi. Mendengar jawabanku Arfi mengambil semua bungkus rokoknya dan berjalan ke arah balkon. Dia pasti merokok di sana. Ini pertama kalinya aku melihat Arfi merokok. Ku dengar rokok dapat membuat bibir seseorang menjadi hitam dan tidak segar lagi dan itu yang tidak aku inginkan dari Arfi. Kenapa aku peduli padanya? Tak lama Arfi masuk kembali dan duduk di sampingku kembali. Cepet banget kamu ngerokoknya, ucapku. Aku buang semua rokoknya. Bukannya kau tidak suka aroma rokok barusan kau bilang? Aku terkejut mendengar jawaban Arfi. Kenapa dia begitu peduli padaku?
Arfi menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya perlahan. Jawab pertanyaanku, Julia, apa yang kamu konsumsi? Ucapnya lembut dan tersenyum. Aku tidak tahu, Arfi. Sejujurnya aku gak mengerti obat apa itu. Yang ku tahu saat aku mengkonsumsinya tubuhku panas dan gairahku memuncak, jawabku. Arfi memalingkan wajahnya ke depan sebentar lalu menoleh padaku lagi dan menggenggam tangan kiriku. Jangan sentuh obat itu lagi. Apapun jenisnya. Sekarang kamu adalah tanggung jawabku. Kita bukan orang asing lagi. Aku diam menatapnya. Pertama, dia menggunakan bahasa kamu bukan lagi kau. Kedua, dia bicara padaku dengan senyum. Dan ketiga, dia sangat peduli padaku. Kamu membuatku benar-benar tersesat dalam perasaan ini, Arfi. Sekarang masaklah sana. Aku lapar, kita makan bersama nanti, titahnya. Melepaskan genggamannya dan bersandar pada sofa. Cepat sekali dia berubah langsung ke dalam mode menyebalkan, mode romantisnya, hanya berlangsung 5 detik. Payah, loh kok jadi ngarep sih? Baru beberapa langkah aku berjalan, Arfi kembali memanggilku. Julia. Aku menoleh padanya, dia hanya menatapku datar dan lembut. Ada apa? Ada perintah lain? Kalau ya cepat katakan biar aku kerjakan, sambungku lagi. Dia hanya terkekeh, tidak ada. Gisana, dia mengibaskan tangannya. Cih, ngusir, acara makan malam kali ini tidak lagi ditemani oleh keheningan. Arfi beberapa kali menanyakan sesuatu yang membuatku ingin sekali memuntahkan isi mulutku ke mukanya. Aku baru membeli pengharum kamar mandi yang baru. Oh ya? Memang yang lama, kenapa Vi? Harumnya tidak cukup menghilangkan bau saat kamu selesai dengan urusan kamar mandi. You say what? Arfi, aku berteriak keras. Heh, jangan teriak-teriak, ini udah malam, nanti diikutin loh. Apa? Dia masih percaya mitos seperti itu. Ngeselin banget, emang kurasa makanan yang kumakan ini tidak akan menjadi daging karena sudah terbakar lebih dulu sebelum dicerna oleh tubuhku, hem. Tapi seenggaknya ini jauh lebih baik dibanding beberapa waktu lalu. Aku jadi lebih sering melihat senyum Arfi, kadang tertawa meski yang jadi bahan tertawaannya adalah aku. Bahkan aku tidak percaya jika tidak mengalaminya sendiri. Maksudku, pria yang kutemui hampir 2 bulan yang lalu adalah pria es batu dan pria yang sama kini lebih sering tertawa. Kurasa dia memiliki 2 kepribadian ganda. Whatever, apapun itu, aku cukup senang dengan kemajuannya. Sebenarnya ada hal yang ingin aku tanyakan padanya. Sempat aku tanya namun dia malah menjawab jangan dibahas. Dia tidak ingin membahas kenapa dia menebusku dan siapa itu Farin. Karena aku tidak ingin merusak moodnya lagi, jadi kuputuskan mengurungkan niatku. Karena jika sampai moodnya rusak, Arfi akan kembali ke mode dingin dan aku akan berakhir di depan sofa sendirian menonton acara kontes dangdut yang tidak ada habisnya, atau menonton acara salah satu nama medsos yang menurutku sangat amat garing. Beberapa kali aku sudah menguap. Jam pun menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan TV, kulihat Arfi di ruang kerjanya masih berkutat dengan laptopnya. Wajah seriusnya bikin gemas, tapi rasa kantukku tidak lagi bisa kutahan. Segera aku menuju kamar tidur dan menyelimuti tubuhku hingga leher. Tak butuh waktu berapa lama aku pindah ke alam mimpi. Saat akan tertidur pulas, aku merasakan ada yang mengecup keningku sedikit. Ku buka mataku. Aku melihat siluet seorang lelaki yang berjalan menutup kembali pintu kamar. Aku tersenyum, tapi sepertinya kata-kata itu tidak asing bagiku. Sudahlah, aku terlalu lelah untuk memikirkannya.